Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang konbanwa, selamat malam semuanya. Berjumpa kembali di mata kuliah Public Speaking bersama saya Sigit Kurniawan. Dari malam hari ini kita akan membahas mengenai satu topik ya di modul yang kedua ini, perbedaan public speaking versus conversation gitu ya. Ini sebuah hal yang akan kita coba diskusikan tentang apa sih perbedaan antara public speaking dan juga conversation. Nah, sebelum kita lebih jauh melihat bagaimana perbedaannya, kali ini saya ingin mengajak kepada minasang kita berbicara tentang berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, berbicara dalam bahasa Inggris akan kita temukan dua kosakata. Yang pertama adalah talk, yang kedua adalah speak. Ya, itu dia. Dua kosakatanya, talk dan juga speak. Lalu seperti apakah talk itu? Talk ini kalau diterjemahkan secara lebih detail lagi yaitu berupa percakapan, lalu ngobrol gitu ya, dialog dengan orang lain secara dua arah. Nah ini ya poinnya adalah secara dua arah. Sedangkan speak itu juga sama-sama berbicara di hadapan orang lain secara searah. Kalau tadi talk itu dua arah, tetapi kalau speak adalah searah. Kalau digambarkan seperti ini, talk ini gambar yang di sebelah kiri dan speak gambar di sebelah kanan. Bagaimana? Coba imajinasikan di otak Anda, berbeda sekali kan? Berbeda pastinya ya. Lalu seperti apa perbedaannya? Nah, akhirnya kalau kita berbicara tadi public speaking dan juga conversation, nah conversation ini masuk di dalam talk dan public speaking di dalam speak. Nah, kalau kita melihat ke talknya sendiri, kira-kira apa saja sih aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya? Diskusi ya, kita diskusi seperti malam hari ini. Anda diskusi dengan teman Anda, dengan orang tua, misalnya ngobrol lah ya, bahasa lebih informalnya itu termasuk talk ya, dua arah. Lalu juga negosiasi ya, kalau nanti bekerja dengan bisnis dengan klien Anda, negosiasi, konsultasi gitu kan. Konsultasi kan tidak hanya searah tapi juga ada ngobrolnya. Lalu kalau di dunia broadcast, mungkin Anda kenal podcast ya. Podcast yang berupa talk show, contohnya Deddy Corbuzier yang ada di gambar, itu juga talk, berbicara dua arah. Lalu ada juga radio talk show gitu ya, itu yang dikenal lebih dahulu. Itulah talk. Udah jelas kan perbedaannya yang sangat mencolok kalau menurut saya dibanding dengan speak tadi. Lalu kalau speak itu seperti apa? Speak yang kita ketahui, public speaking itu aplikasinya banyak sekali ya. Yang pertama adalah ketika Anda diminta pidato ya, apakah lomba pidato atau Anda memberikan sambutan selaku ketua dalam suatu acara, misalkan acara mahasiswa, itu pun termasuk public speaking. Lalu presentasi, ya presentasi di kelas itu juga public speaking. Presentasi di tempat kerja, menterjemahkan itu juga bagian dari public speaking. Dan berikutnya adalah di dunia entertainment. Di dunia entertainment ada istilahnya pembawa acara, MC, presenter gitu ya, itu termasuk public speaking. Dan yang terakhir yang juga sekarang sedang in adalah menjadi seorang vlogger misalkan ya, menjadi seorang selebgram, YouTuber dan lain sebagainya. Ini pun juga membutuhkan yang namanya skill public speaking. Lalu apa saja support utama ketika kita ingin menjadi seorang public speaking gitu ya? Karena public speaking image-nya bukan hanya untuk dunia entertainment sebenarnya ya, tapi juga untuk semua hal sekarang ya, di pekerjaan kita, bahkan di kehidupan kita, di lingkungan kita. Mungkin ada yang jadi Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW, Ketua PKK dan lain sebagainya. Itu pun juga membutuhkan yang namanya skill public speaking. Lalu apa sih hal pendukung kalau kita ingin jadi seorang public speaker, istilahnya ya, public speaker, yaitu satu, expertise di topik yang Anda pilih. Maksudnya apa sih? Expert, ahli di topik yang Anda pilih. Kenapa harus ahli? Karena ketika kita ahli di dalam sebuah topik, maka kita akan pede gitu ya, kita akan menguasai sekali apa yang akan kita bicarakan. Sehingga pilihlah topik yang
kita kuasai. Karena kita nggak pede itu salah satunya adalah karena kita nggak menguasai topik pembicaraannya. Yang kedua adalah skill mentransfer expertise Anda ke audiens. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Anda sudah punya ilmunya. Nah, Anda harus berlatih bagaimana cara penyampaiannya. Cukai kata gitu ya. Bukan cukai kata, cutai kata mungkin gitu ya, cutai kata, cara penyampaiannya ini pun juga harus dilatih. Nanti teknik berbicaranya gitu ya, lalu bagaimana teknik-teknik lain dalam public speaking yang harus dipelajari ketika kita ingin meningkatkan skill mentransfer. Lalu berikutnya adalah skill memarketingkan diri Anda lah terlebih gitu ya. Bagaimana public speaking Anda ini bisa bernilai jual gitu ya. Menjadi sesuatu, maka kita harus punya skill memarketingkan produk atau jasa yang Anda miliki, yang kita miliki. Apakah kita jualan produk? Kalau kita kerja berarti menjual apa skill kita kepada perusahaan. Nah, inilah 3 skill yang harus kita miliki apabila kita ingin menjadi seorang public speaker yang handal tentunya ya. Dalam konteks ruang lingkup bukan hanya di dunia entertainment, tapi di dunia kerja, di kehidupan kita juga membutuhkan yang namanya skill public speaking. Nah, sampai di sini untuk materi di modul yang kedua, perbedaan public speaking versus conversation. Semoga banyak hal yang Anda pikirkan setelah mendengarkan paparan ini, sehingga banyak hal yang ingin Anda tanyakan dan banyak hal yang ingin Anda coba. Karena penjelasan ini tidak cukup sampai di sini, masih bersambung dengan modul yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.